Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman khususnya program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT IAIN Kediri. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan pertemuan ketiga ya, untuk mata kuliah Occidentalism. Langsung saja teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada materi Occidentalisme dengan tema pertemuan ketiga ini, sentrisme dan ekstremisme. Jadi Occidentalisme hadir sebagai kritik terhadap sentrisme dan ekstremisme dari Eropa dan non-Eropa, dari Barat dan non-Barat. Pertama, Occidentalisme dan aksi atas Eurocentrisme. Perlu diketahui, seperti pada awal kita membicarakan Occidentalisme sebagai muncul atas reaksi dari Orientalism, sudut pandang atau hegemoni Orientalism yang begitu kuat meskipun hanya beberapa tahun ya, sekitar 250 sampai 300 tahun. Tapi hegemoni yang dilakukan oleh Barat atas kolonialisme dan imperialismenya itu mengalahkan bentukan peradaban yang terjadi di dunia timur, baik itu peradaban di China, di India, di Persia, di Baghdad, di Timur Tengah atas Islamnya, yang terbangun sudah ribuan tahun. Jadi peradaban yang dibangun Barat atau hegemoni pengaruh yang bangun Barat atas westernisasi dengan alat dan cara kolonialisme dan imperialismenya ini mampu menghapus rasa kepercayaan masyarakat, mampu menghapus rasa kepercayaan bangsa timur yang terhapus bahwasanya kepedean mereka itu habis setelah proses kolonialisme dan imperialisme. Dan dari situlah muncul Eurocentrisme atau westernisasi. Eurocentrisme adalah satu faham yang memiliki asumsi atau pendapat, yang memiliki pandangan atau world view bahwasanya Europe atau Eropa atau dalam tanda kutip ini Barat dengan Amerikanya itu menjadi center atau pusat dari segala peradaban yang layak untuk diterima, dan menegasikan atau menghapus peradaban-peradaban lokal, peradaban-peradaban besar di timur yang sudah berjalan sekian ribu tahun. Maka proyek dari Occidentalisme sebenarnya pertama untuk menghapus Eurocentrisme yang ada di Barat ini. Kemudian tugas-tugas Occidentalisme untuk menghapus Eurocentrisme pertama adalah karena Eropa mengambil posisi tertinggi pasca kolonialisme. Kita tahu Eropa atau Europe dan Barat sebagai world view dan sudut pandangnya itu mengambil kasta paling tinggi, atau kalau kita membuat grafik itu grafik tertinggi dari seluruh peradaban besar yang ada. Ini yang kemudian harus secara perlahan dilihat sebagai problem, dilihat sebagai masalah yang harus diatasi. Jadi selain ini mengkritik bangsa Barat, jadi Barat dikritik atas paham apa itu Eurocentrisme dan pengambilan posisi tertinggi peradaban Barat pasca kolonialisasi dan imperialisme. Tidak hanya itu, tetapi juga menyadarkan atau memberikan koreksi terhadap kita sebagai masyarakat timur untuk berbenah, untuk melakukan introspeksi diri dan menempatkan dua peradaban ini secara balance, menempatkan dua peradaban ini secara berimbang. Itulah yang penting dilakukan sebagai proyek dan alasan dari Occidentalisme. Teman-teman semuanya yang berbahagia,
kadang-kadang kemapanan yang ada pada dunia atau bangsa-bangsa timur pasca kolonialisme dalam sudut pandangnya yang minder, yang menempatkan peradaban mereka sebagai peradaban the second, peradaban atau peradaban kedua. Mindset seperti itulah justru yang menghambat balancing atau penyeimbangan dua peradaban ini. Oleh karenanya, proyek dari oksidentalisme itu mengambil posisi tertinggi, mengkritik pengambilan posisi tertinggi oleh bangsa Eropa terhadap kebudayaan baratnya pasca kolonialisme dan imperialisme. Terus yang kedua yaitu pseudo akulturasi. Jadi dulu Barat sering ya mencanangkan akulturasi budaya. Jadi budaya itu harus diakulturasikan. Akulturasi itu digabungkan. Jadi dengan alasan globalisasinya lah, westernisasi lah, terus kemudian jargon-jargon yang lain yang mengatasnamakan pembaharuan dan inovasi, tetapi ini pseudo sebenarnya. Maksudnya pseudo itu seperti apa? Hanya semu. Dengan jargon-jargon seperti itu tidak kemudian mengangkat tradisi timur bareng-bareng dengan barat, tetapi justru barat mengambil peran yang sangat besar pada tradisi timur sehingga tradisi timur hanya sebagai makmum. Tradisi timur hanya sebagai peserta, tidak sebagai aktor yang bermain dalam perkembangan akulturasi antara dua peradaban itu. Dalam konteks inilah proyek dari oksidentalisme atas reaksi terhadap sentrisme dan ekstremisme inilah, pembahasan inilah mengkritik pseudo akulturasi ini. Kemudian juga pseudo modernisme. Jadi banyak sekali masyarakat timur yang kemudian kehilangan identitinya ya, ketika melakukan modernisasi, akulturasi atau penggabungan budaya barat dan timur. Menjadi tidak bisa dibedakan ini budaya mana. Contoh, ketika bangsa timur termasuk diantaranya Indonesia, anak muda kemudian generasi milenial sekarang itu ketika melakukan upload history di Instagram, kemudian bertiktok ria lah, itu mulai dari gerakannya semuanya bahkan lagunya itu there is similar atau sama antara masyarakat Eropa dan masyarakat Timur, nggak ada beda sama sekali. Bahkan yang dikatakan muslimah, seorang wanita muslim itu melakukan hal-hal yang tidak ada nilai-nilai timur dan muslimnya sama sekali. Justru sangat identik ya, sangat sama persis terhadap apa yang dilakukan oleh barat. Inilah efek dari pseudo akulturasi dan kemudian pseudo modernisasi. Dalam konteks ini kita harus mengapresiasi Jepang sebenarnya. Jepang itu dengan inovasinya yang luar biasa tetap mengimbangi meskipun pasca kolonialisme, pasca imperialisme, pertarungan dunia satu, perang dunia satu dan perang dunia dua, Jepang tidak pernah mundur dari proyek inovasi dan teknologi. Tetapi dalam proyek itu Jepang mampu mengimbangi inovasi yang dilakukan oleh barat, bahkan tidak pernah menghapus identitinya dengan kebudayaan Jepang yang masih kental sampai konteks hari ini, periode zaman ini. Oleh karenanya timur, diantaranya kita nanti Indonesia ataupun negara-negara di Timur Tengah dan lain sebagainya, termasuk China, India dan lain sebagainya, kalau mengkaji terkait masalah akulturasi dan westernisasi dan modernisasi, harus benar-benar, jangan pseudo, jangan semu, jangan terlalu ke barat,
Jangan terlalu mendiskreditkan atau memandang sebelah mata budaya Timur. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan bisa melakukan inovasi. Hanya gayanya saja seperti Barat, pola pikirnya saja seperti Barat, tetapi dalam hal kreativitas dan inovasi tetap kita melempem. Tetap kita selalu menjadi makmum. Tetap kita selalu menjadi konsumen. Tetap kita selalu menjadi murid. Makanya pola pikir yang seperti ini menjadi salah satu titik kritik yang dilakukan oleh Hasan Hanafi dalam pemikirannya dalam proyek oksidentalisme. Jadi Islam dalam tanda ini tidak boleh latah. Timur dalam konteks ini tidak boleh ikut-ikutan terhadap Barat. Harus benar-benar mengambil posisi yang balance, kepedean yang kuat atas budaya kita, sehingga dalam mengakulturasi budaya Barat, karena tidak bisa dihapuskan, proses globalisasi itu tidak bisa dihapuskan seiring perkembangan kemajuan teknologi, media sosial, kemudian masyarakat yang secara instan mampu berkomunikasi lintas benua ya, maka tidak mungkin kita menghindari itu, tidak mungkin kita menghindari itu. Oleh karenanya kita sebagai bangsa Timur harus melakukan evaluasi diri dalam melakukan akulturasi dan modernisasi. Selanjutnya, Eropa bukanlah kebudayaan universal, itu yang harus dicatat. Harus kita semuanya termasuk bangsa Timur itu pahami bahwasanya Eropa bukanlah budaya universal yang cocok untuk setiap peradaban, yang cocok untuk setiap bangsa. Budaya Eropa adalah satu dari sekian banyak puzzle budaya di seluruh dunia yang mungkin saja applicable dan mungkin tidak applicable, mungkin cocok dan mungkin tidak cocok. Maka satu pemahaman budaya Barat atau budaya Eropa harus diadopsi oleh seluruh peradaban, itu harus digeser dalam proyek oksidentalisme saat ini. Islam memiliki karakter yang berbeda dengan Barat. Cara pandang dunia Timur yang cenderung spiritualis, yang cenderung moral, yang cenderung mengedepankan asas-asas kebersamaan atau sosialis daripada daripada individualis, itu harus dipahami benar, Agar apa? Agar Barat tidak semena-mena atas kebudayaan yang dia miliki dan Timur tidak minder atas peradaban yang dimiliki. Oke, hadirin sekalian, teman-teman semuanya yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu menghapus dikotomi sentris dan ekstrim, guru dan murid, hamba dan tuan, memberi dan mengambil. Kalau kita selalu menempatkan dua kutub ini tidak seimbang, setekun apapun kita mengejar Barat, kita tidak akan bisa mengejarnya, kata Hasan Hanafi. Kalau mindset, pola berpikir antara Barat dan Timur itu tidak dirubah dari awal menjadi peradaban yang berimbang, maka sampai tua Barat itu akan menjadi guru, dan kita belajar sampai mau menjelang meninggal tetap menjadi murid. Sampai kapan kita tidak akan berhenti menjadi pengikut dan makmum. Dan ini dangerous sekali untuk satu peradaban Timur. Meskipun setiap tahun Barat itu memberikan penghargaan Nobel ya, dan rata-rata peraihnya adalah ilmuwan-ilmuwan dari Timur, dari India, dari Cina, dari berbagai belahan di seluruh dunia di Timur, maka dalam konteks ini tetap apabila mindset itu tidak dirubah, mindset itu tidak diganti, selalu dunia Timur meskipun dikasih penghargaan-penghargaan seperti itu tidak akan bisa mengejar
tradisi yang telah dibangun oleh Barat. Makanya mindset ini penting. Kita tahu pada waktu Jawa, masyarakat Jawa itu masyarakat yang sangat luar biasa. Kemarin saya sudah katakan, dalam tradisi kamus Singosari dan Majapahit itu tidak ada kamus yang namanya kalah. Adanya ngalah. Ngalah itu bukan kalah. Kalau dalam penjelasan Prof. Agus, ngalah niku ngallah. Jadi mengembalikan sesuatu pada Tuhan. Tidak ada kalah, itu nggak ada dalam tradisi masyarakat Jawa. Dan Anda tahu, bangsa Singosari dan Majapahit itu memang bangsa besar pada zamannya. Bangsa yang tidak ecek-ecek. Bahkan menguasai seluruh Nusantara dan berkembang ke Madagaskar, ke wilayah-wilayah Asia Timur. Oleh karenanya, dalam konteks ini Belanda pada saat itu dengan kajian-kajian orientalisnya mencoba untuk menghapus pola berpikir yang pede terhadap sejarah pada bangsa Jawa. Akhirnya dihapuslah sejarah-sejarah Singosari dan Majapahit dengan menyematkan cerita Ken Arok. Ken Arok itu kan dalam tradisi bangsa Jawa kan sekarang sangat kuat sekali, yaitu seorang penjudi, seorang pemain wanita yang kemudian mengalahkan Tunggul Ametung dan menjadi Raja Singosari. Padahal cerita itu tidak pernah ada dalam sejarah. Soalnya apa? Soalnya dalam tradisi Jawa, orang yang menjadi raja itu harus memiliki darah biru benar. Dan mereka harus dari keturunan minimal ksatria atau brahmana. Tidak boleh selain itu. Nah, pola pikir yang agung seperti itu didekonstruksi, dihapus oleh Barat dengan menyisipkan sejarah-sejarah yang luar biasa, menggerus ya kesadaran atau rasa kebudayan bangsa Timur atau Jawa pada konteks ini pada nenek moyangnya. Akhirnya kita lemes sudah mengikuti alur Barat dan kemudian kalah dalam kontestasi perang. Kita mampu dijajah selama 350 tahun. Oke teman-teman, setelah melakukan analisis seperti itu, kemudian tawaran yang sangat banyak dari Hasan Hanafi dalam bab pembahasan sentrisme dan ekstremisme. Sentrisme dimaksudkan sebagai Barat, ekstremis sebagai Timur. Ini dikritik oleh Hasan Hanafi. Maka hasil dari kerja-kerja tersebut adalah pertama kontrol atau pembendungan atas kesadaran Eropa yang universal, yang merasa superpower, dan itu ditempatkan pada posisinya yang semula. Eropa yang semula mengkaji, ini dikaji. Eropa yang semula merasa menjadi guru terus, ini harus menjadi murid. Jadi balancing atau kontrol antara budaya Barat dan Timur itu sebagai hasil nanti. Yang kedua, Barat adalah bagian dari dunia eksperimen peradaban. Harus dipahami seperti yang saya sampaikan, Barat merupakan satu dari eksperimen peradaban sejarah. Sama halnya dengan Islam, sama halnya dengan China, sama halnya dengan Majapahit, sama halnya dengan Sriwijaya, sama halnya dengan China dan yang lainnya. Maka dari seluruh eksperimen peradaban itu semuanya antara Barat dan Timur berhak untuk menentukan nasibnya masing-masing dan mengambil formula peradabannya masing-masing. Yang ketiga, mengembalikan Barat ke batas alaminya. Jadi mengembalikan Barat pada batas alaminya, tidak berlebihan. Yang terakhir, menghapus mitos budaya kosmopolit. Jadi Barat sebagai budaya kosmopolit yang cocok pada setiap zaman dan peradaban itu harus dihapus. Yang terakhir, membuka jalan inovasi bagi bangsa Barat setelah kemandirian dan balancing dan kemunculan kepercayaan diri yang diambil sebagai kerja-kerja dari oksidentalisme ini. Islam, Timur, India, Jawa, Indonesia, China harus bangkit lagi sebagai counter dari Barat
dan memposisikan dirinya sebagai inovator, bukan sebagai konsumen inovator. Oke, sekian, semoga ada manfaat dan hikmahnya bagi kita untuk selalu berbenah dan memberikan mindset baru kepada kita dalam berpikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum